Selamat malam, kembali lagi dengan Pandowo Group. Oke, pada malam hari ini kita akan mengupas, akan menelisik sesuatu mengenai goib lagi. Jadi ini kita dimintain bantuan untuk mencari sesuatu. Sebetulnya adakah goib atau sesuatu yang mengganggu tubuh saudara kita ini? Selamat malam. Bisa ngomong nggak? Sudah? Bisa ngomong? Keluarkan satunya lagi. Kamu diam di situ, keluarkan satunya lagi yang bisa ngomong. Ayo, ganti. Ganti. Oke. Jadi tadi itu yang pertama masuk itu nggak bisa diajak komunikasi karena dia nggak bisa ngomong. Saya minta untuk goib yang kedua yang keluar, kita coba ajak komunikasi, bisa apa enggak? Bisa ngomong nggak? Ya, kenapa kamu agak menjawab itu? Ini kamu di rumah di daerah jauh pokoknya, tapi masih dalam lingkup Jogja. Aku mau ngobrol aja. Kamu itu di dalam tubuh masnya tadi itu memang kamu masuk sendiri apa bagaimana? Ya, terus kamu kenapa ada di dalam situ? Nah, di mana? Di tempat kerjanya dia. Di dalam tubuh masnya itu ada apa enggak? Nah, terus kamu di tempat kerjanya itu apa kamu yang bikin masnya itu nggak enak dalam waktu bekerja? Oke, jadi memang kamu yang membuat masnya itu merasa nggak nyaman kerja, merasa badannya sakit-sakitan kalau pas kerja, tapi begitu di rumah sehat. Berarti kamu yang mengerjain itu. Semua yang ada di tempat kerjanya memang begitu. Nah, itu masnya itu bikin kesalahan apa? Maksudnya? Terus enggak, masnya itu mengganggu katanya, menurutmu, ya toh? Mengganggunya bagaimana, gitu loh maksudnya. Terus? Maksudnya harus sopan santun, harus bagaimana? Pendidikan kok. Iya, kan aku pengen ngerti, tahu yang namanya orang pendidikan. Tapi kan kalau yang namanya berhubungan dengan makhluk goib seperti kamu itu gimana tahu? Gitu loh maksudku. Contohnya aja, apa yang dia lakukan yang menurut kalian itu tidak sesuai? Apa tindakannya masnya itu apa? Contohnya itu loh. Jadi kalau masuk keluar, terus apa lagi? Begitu toh. Kalau misalnya masnya itu nggak pakai salam tapi berdoa, mengganggu nggak? Mengganggu? Oh enggak. Jadi untuk baiknya sebelum bekerja berdoa dulu, sebelum masuk ke tempat kerja berdoa dulu agar semuanya pekerjaannya lancar, badannya nggak ada gangguan gitu. Tapi nggak ada yang mengganggu dalam tubuhnya, benar? Jadi cuman dari isi yang ada di kantor itu karena merasa terganggu dengan tingkah laku pekerja-pekerjanya itu. Maksud nggak? Maksud nggak? Oh, itu apa namanya? Tapi itu dia suka pusing apa gitu. Jadi kayak setiap hari itu ada aja gitu loh.
di tempat kerjanya. Juga di tubuhnya dia Di kayak. tubuhnya. Tapi waktu kalau yang seperti itu di waktu pas bekerja apa pas di rumah? Selama ini kan udah berapa hari memang kayak cuti gitu, dia ambil cuti, terus di rumah ya tetap kayak uring-uringan segala macam. Nah itu aku mau nanya, kalau di rumah sampai masih ada seperti itu kenapa? Nah, itu. Hmm? Menurut saya sehat terus. Mau jatuh suruh sehat kan. Tapi intervensi paling banyak memang dari tempat kerja. Nah, itu kami orang. Itu orang. Jadi dia bilang kalau dia udah keluar dari tempat pekerjaan, tempat dia kerja di kantornya, mereka-mereka ini udah gak mengganggu. Jadi mereka-mereka ini mengganggu di tempat kerja karena yaitu tadi kata mereka, karena mereka tidak hormat dengan mereka. Mereka nggak ada yang namanya saya, ya seperti itulah gitu loh. Jadi intinya pas waktu mau kerja, kalau nanti disampaikan sama masnya itu untuk berdoa dulu, ibaratnya seperti itu gitu loh. Jadi dilambarin dulu dengan doa keimanan, apapun itu nanti nggak akan ada yang bisa mengganggu hal seperti ini. Kalau terus yang di rumah segala macam itu tadi sudah dibilang yang namanya manusia juga tidak bisa sehat terus, ya ada kalanya ngedrop, ada kalanya sakit. Ya itu kalau hal seperti itu berarti otomatis ada urusannya dengan medis. Tolong dicek dengan medis bagaimana. Gitu. Terus kalau yang ada di dalam tubuhnya itu juga ada tapi tidak begitu berpengaruh. Yang paling berpengaruh dari lingkungan tempat dia kerja. Gitu. Sekarang mau nanya, di tempat kerjaan itu yang mimpin siapa? Bangsamu itu? Kamu yang mimpin. Kamu ada berapa itu? Anak buahnya di situ? 4. Wah hebat, 4 jadi pemimpin. Gimana itu verifikasinya? Kamu 4 udah jadi pemimpin. Terus apa namanya? Kamu udah berapa tahun di situ? Jadi sebelum dibangun kamu udah di situ. Aku minta bagi saudara-saudaraku, terutama saudaraku itu tadi, jangan sekali-kali kamu ganggu lagi. Nah iya, nanti aku bilangin, aku kasih tahu biar dia merubah perilakunya. Kalau sudah berubah perilakunya, jangan sekali-kali kamu ganggu lagi. Karena kenapa? Begitu kamu ganggu, kamu berhadapan dengan aku. Oke ya. Kalau kamu masih seperti itu lagi, terutama dengan masnya itu tadi, nanti tetap berhadapan dengan aku. Kamu tahu kan siapa aku? Ngerti nggak? Berani nggak kamu? Nggak berani. Ada lagi pertanyaan yang lain nggak? Kayak gitunya apa yang nggak sopan semuanya apa cuma ini doang? Nah ini yang nggak tidak sopan seperti itu masnya itu aja, para rata-rata karyawannya di situ. Jadi udah rata-rata itu mereka seperti itu. Jadi pada intinya mereka itu udah lama di situ sebelum tempat itu dibangun. Nah begitu tempat itu dibangun, rata-rata yang mengisi di dalam gedung itu, di dalam kantor itu ya itu tadi kurang pas menurut mereka. Ya maksudnya kurang pas itu ya memakan. Nah itu nggak tahu. Itu kamu tempat pemakaman itu? Iya. Tuh, ini rata-rata semua. Ya semua itu udah pernah mengalami. Jadi bukan hanya masa itu. Cuma tanyain aja suruh teman-temannya. Kalau intinya pokoknya sebelum masuk kerja, belum masuk gedung itu ya suruh berdoa aja. Udah, kalau udah itu aja udah selesai. Tetap bilang nanti berhubungan lagi ya udah. Nanti kalau kamu masih mengganggu masnya itu sama teman-teman yang lain, kalau sudah kasih tahu untuk merubah perilaku mereka, untuk berdoa dulu sebelum masuk ke tempatmu itu kalau kamu masih mengganggu sama teman-temanmu, berhadapan sama aku. Nah, kamu pilih masih terus mengganggu apa tak bakar, itu aja. Ada lagi yang lain nggak? Enggak, udah. Udah. Udah sih. Coba lagi ngobrol.
Ya, kalau masih kan masih saya teruskan, kalau enggak saya selesaikan. Sudah. Oke, jadi untuk berikutnya ini sudah selesai penelusurannya. Jadi pada intinya, dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus saling menghormati, kita harus saling memahami. Jadi kalau kita dari pulau ini kita ke pulau yang lain, di sana kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan di pulau itu. Kita dari keluarga ini, kita masuk ke keluarga yang satunya lagi, kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan di keluarga itu. Jadi pada intinya tadi yang kita kupas seperti itu. Jadi yang namanya mengucapkan sesuatu salam atau berhubungan baik tidak ada salahnya. Tapi yang pasti kita juga harus menyesuaikan di mana kita bertempat, tinggal di mana kita berdiri, di situ kita sesuaikan dengan keadaan sekitar, apalagi di tempat yang baru. Terima kasih selalu dukung Pandowo Group. Di sini saya cuma mengingatkan, apapun itu permintaan kita, apapun itu yang kita mau, hanya kepada Tuhan kita memanjatkan doa dan puji syukur. Tidak ada dengan goib, semua goib itu tidak ada yang baik. Oke, terima kasih, selamat malam.